Kejadian ini terjadi saat aku ingin mudik lebaran. Sebenarnya aku juga gak nyangka bakal ngalamin ini. Waktu itu mobil yang ku sewa tiba-tiba mogok. Aku bingung nyari mobil lain gak ketemu. Saat itulah aku kaget ada yang datang menemuiku. Seorang ibu-ibu yang umurnya 40 tahun, nawarin buat bareng. Awalnya aku ragu, tapi aku akhirnya milih ikut. Di perjalanan aku ngerasa asing banget sama jalur yang kulewati. Jalur itu benar-benar baru aku temui selama mudik. Suasana juga begitu hening. Mereka semua pada diem. Saat aku ngajak mereka ngobrol, ibu-ibu itu malah menatapku sangat tajam. Aku memperhatikan sekitar, ternyata satu keluarga itu wajahnya juga pucat semua. Mereka menatap kosong ke depan. Aku terpaku saat melihat koran terbitan 2000 yang harusnya udah gak terbit lagi. Hingga aku tertidur dan tahu-tahu pas bangun sudah berada di sebuah masjid. Inilah kejadian mudik terhoror yang pernah aku alami. Siapa yang mau mudik gratis? Tapi bareng hantu. Nah, dikit lagi kan lebaran guys. Nggak kerasa ya, puasa itu udah mau habis. Berarti tandanya dikit lagi pada mudik nih. Pulang kampung ketemu sanak saudara. Nah, nanti pas pulang kampung ditanya deh. Udah nikah belum? Udah punya anak belum? Udah kerja belum? Nah, ngomong-ngomong soal mudik nih, ada sebuah cerita dari seorang narasumber yang katanya dia itu pernah mudik bareng hantu. Gimana? Ya nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Nah, sebelum dimulai, kayak biasa tuh, subscribe, like, comment, share yang banyak. Terus juga jangan lupa nih follow Instagram gue Daryl Aditya. Biar cepet 1 juta follower guys. Biar centang biru sama jampir juga ke TikTok RJ5 di mana ada cerita-cerita yang beda selain YouTube. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelum dimulai, karena emang ini udah waktunya buka puasa ya, biar nggak seret kita minum dulu nih. Mantap. Wah, ini foamnya tebel banget ya. Udah gitu, harum banget wangi kopinya dan ada topping yang terbuat dari kopi aslinya. Bismillah. Seger banget, mantap pol. Jadi langsung aja nih, berikut adalah ceritanya. Ini adalah salah satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Flynn, dimana kejadiannya ini di tahun 2016. Flynn ini adalah seorang wanita berusia 24 tahun. Nah, dia pada saat itu merantau nih ke Jakarta karena urusan pekerjaan. Jadi si Flynn ini ngekos di ibu kota dan sebenarnya dia itu nggak baru-baru amat ya tinggal di Jakartanya. Nah, karena emang sebentar lagi lebaran nih, maka waktunya si Flynn ini pulang kampung. Kebetulan di kantor Flynn ini udah cuti ya, jadi dia tuh dapat libur seminggu sebelum waktu lebaran tiba. Flynn nyiapin tuh semuanya, dia beresin kamar kos, terus juga menata perlengkapannya. Dia nggak sabar ya, karena emang udah lama tuh nggak pulang. Flynn ini kangen suasana rumah, kangen orang tua, dan pengen ngumpul bareng keluarganya. Flynn bahkan sampai netesin air mata ya, saking rindunya.
Dia jadi kebayang ya betapa bahagianya bisa pulang bertemu dengan ibunya. Bu, Flynn pulang besok ya. Dia kirim pesan tuh langsung ke ibunya. Tapi sayang nih, ada sebuah kejadian yang akan menimpanya. Keesokan paginya nih, ternyata si Flynn ini masih harus ngurus berkas-berkasnya ya. Karena emang kan rencananya Flynn ini bakal pulang dalam waktu yang lama. Jadi dia harus ngasih kayak notes gitulah. Biar nanti pas dia pulang itu nggak lupa sama kerjaannya. Karena itu cukup banyak, makanya sampai jam 2 siang tuh. Dan karena dia emang capek, mau nggak mau dia tidur dulu. Lelah cenah. Sebenarnya hari itu Flynn ini ngerasa kayak ada yang nggak nyaman gitu loh, tapi dia nggak tahu apa penyebabnya. Tapi di situ dia mikir, oh mungkin gara-gara habis capek kali ngurus berkas. Hingga sekitar jam 2:30 siang nih, Flynn kebangun karena mobil sewaannya itu udah ada di depan rumah. Singkat cerita nih, setelah mandi dan lain-lain, Flynn langsung ke mobil ya, naruh barang-barangnya. Flynn sendiri lebih milih charter mobil aja, karena emang dia udah kehabisan tiket kereta. Mbak Flynn ya? Mari masuk Mbak. Ya udahlah, akhirnya mobil pun berangkat tuh menuju kampung halaman Flynn. Jadi ini si Flynn ini berangkat H-6 sebelum lebaran ya guys. Dimana ternyata situasi jalanan pada saat itu udah mulai macet. Si Flynn ini kenapa nggak naik bis aja ya? Kurang lebih setengah jam Flynn ini masih di Jakarta tuh karena emang jalanan bener-bener macet. Hingga tiba-tiba aja nih mobil sewaan Flynn ini mogok, gak tahu kenapa. Mobil yang tadinya berjalan dengan kecepatan normal tiba-tiba aja jadi makin pelan dan berhenti mendadak. Dan setelah dicek sama si supir, ternyata emang mobil itu perlu dibawa ke bengkel dan belum bisa nyala lagi. Di situ Flynn merasa jengkel. Nasib, mau pulang kampung mobil sewaannya malah mogok, terus gimana coba? Tapi di situ sang supir pun langsung minta maaf ya, karena dia juga nggak ngira kalau mobilnya ini bakal rusak kayak begini. Ya udahlah, mau gimana lagi, pikir Flynn pada saat itu. Karena emang dia udah terlanjur bete, dia pun langsung nyari ojek tuh, karena emang sedikit lagi mau waktu buka puasa. Ribet dah tuh bawa-bawa barang. Untungnya sih barangnya nggak terlalu banyak pada saat itu ya. Nah setelah dapat ojek langsung tuh si Flynn nyari warung makan yang terdekat. Tapi pada saat itu ternyata warung makan udah mulai penuh hingga dia nyari-nyari terus tuh dapet tuh di warung paling ujung. Dimana warung tersebut ternyata cukup sepi. Flynn masuk ke warung makan itu, dimana kelihatannya menu-menu di sini terlihat menggiurkan. Waktu itu Flynn ini milih ayam bakar dan terong balado dengan minum jeruk hangat. Sambil nunggu waktu buka, Flynn ini nyari-nyari tuh sewa mobil, siapa tahu bisa dapat lagi. Sayangnya nih, sampai azan maghrib Flynn belum juga dapat. Ya udahlah, Flynn pun buka puasa dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah buka puasa, barulah tuh si Flynn ini nyari-nyari lagi. Dia keluar dari warung tuh sambil nenteng-nenteng bawaannya. Ini kasihan juga ya si Flynn. Apa dia nggak punya pacar? Atau FWB-an gitu? Flynn beberapa kali ngeluh juga ya, karena emang dia tuh belum dapet taksi online nih buat nganterin dia. Si Flynn jadi duduk aja tuh di pinggiran jalan, nggak jauh posisinya dari warung makan tadi. Sambil meratapi nasibnya, tiba-tiba aja nih ada yang nyamperin si Flynn. Seorang ibu-ibu nih kelihatannya masih muda ya, kira-kira sekitar 40-an kali. Datang nyamperin Flynn yang lagi duduk sendirian. Flynn kaget ya, kenapa ibu-ibu itu nyamperin dia. Ditambah lagi, dia nggak kenal sama ibu-ibu itu. Akhirnya nih, Flynn malah ngobrol sama ibu-ibu itu, walau dia kelihatan dingin. Flynn cerita, kalau mobil charterannya muat mudik itu mogok. Mau kemana, Dek? Saya mau ke Pekalongan, Bu. Bareng aja, kita searah. Beneran, Bu? Ini nggak ngerepotin? Sebenarnya Flynn itu agak ragu-ragu ya menerima tawaran dari ibu-ibu itu. Karena kan emang dia nggak kenal. Ini nanti gue diculik apa gimana?
Tapi di satu sisi dia bingung juga, dia pengen segera pulang ke kampung, tapi nggak tahu mau naik apaan. Dan mungkin karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Flynn itu pun menerima tawaran dari ibu-ibu tersebut. Flynn masuk ke mobil dengan perasaan yang lega ya, karena ada tumpangan. Jadi di dalam mobil itu dia lihat ada satu anak kecil yang usianya itu sekitar 10 tahunan. Dan juga ada seorang bapak-bapak yang nyupirin. Flynn duduk anteng tuh di belakang mobil sambil banyak-banyak baca doa lah biar dia selamat sampai di rumah. Dan disinilah nih ada sebuah kejadian yang dia nggak bakal lupain seumur hidupnya. Mobil yang mereka tumpangin terus jalan tuh membelah suasana kota. Flynn di situ agak bingung ya, karena sejak masuk tadi gak ada tuh obrolan sama sekali yang keluar di dalam mobil tersebut. Semuanya tuh hanya diem doang, bahkan anak kecil yang di samping Flynn juga terdiam. Flynn coba tuh perhatiin mereka lagi ya, dimana Flynn ini ngeliat kok muka dari orang-orang ini kayak orang pucat. Aneh nih orang. Di situ perasaan Flynn mulai nggak tenang ya, ditambah jalannya mobil itu cukup lambat dan sekarang mulai memasuki jalan yang cukup sepi. Flynn mulai ketakutan. Di situ dia merinding. Pikiran Flynn ini udah kemana-mana. Dia tuh pengen ngobrol tapi takut. Dan pas dia lihat keluar jendela, dia juga heran ya kenapa jalanan yang harusnya ini rame malah jadi sepi. Ini orang lewat mana coba? Di situ Flynn ini mulai kepikiran film-film sadis ya. Jangan-jangan nanti organ tubuh gue mau dijual lagi. Nah, karena dia makin parno nih, akhirnya Flynn pun mulai memberanikan diri nih, memulai percakapan. Bu, tujuan ibu kemana ya? Ikutin saja, nanti kami antar. Iya bu. Hehehe. Nama ade siapa? Jangan berisik. Flynn benar-benar shock banget saat ibu itu membentak dia dan menatap si Flynn itu dengan tajam, bikin menakutin banget lah pokoknya pada saat itu. Jantung itu deg-degan banget, ditambah lagi pas dia lihat keluar jendela. Jalanan itu kondisinya masih sepi dan kelihatan asing. Ini gua mau dibawa kemana ya? Jalanan di luar itu cahayanya remang-remang ya, dengan banyak pohon tinggi yang berjajar di samping jalan. Gak ada satupun kendaraan yang lewat saat itu, dan di tengah kebingungannya, Flynn ini gak sengaja ya lihat di mobil itu ada sebuah koran terbitan tahun 2000. Koran tahun 2000? Makin panik lah di situ si Flynn. Pikirannya udah kemana-mana. Di situ dia juga mikir, jangan-jangan gue ada di dunia lain lagi nih. Flynn benar-benar udah parno banget dan bahkan saking ketakutannya nih, satu tetes air matanya pun turun. Tapi Flynn mikir dia harus kuat ya, dia coba tuh mulai nanya lagi ke ibu-ibu tadi. Maaf, apakah ini kita tidak kesasar? Shh, diam dan ikuti saja. Boleh gak sih gampar ibu-ibu tipe kayak begini? Untungnya si Flynn ini bukan tipe anarkis ya, dia itu tipe orang yang takutan. Hingga nih gak lama, ada suara yang bikin Flynn itu kaget yang berasal dari depan, dari Pak Supir. Kalau mau selamat, diam aja. Gak usah banyak nanya. Flynn makin merinding. Ucapan dari supir itu bener-bener bikin serem banget ya kalau didengerin telinga. Lebih serem dari ucapan ibu-ibu tadi. Flynn juga nggak tahu ya ini sebenarnya supir atau suami dari ibu-ibu itu. Ya udahlah, Flynn pun hanya bisa pasrah. Dia terus berdoa di dalam hati agar ia bisa selamat. Perjalanan terus berlanjut. Nah, si Flynn ini coba lihat tuh anak kecil yang ada di sebelahnya. Dimana dari tadi nih, dari awal masuk, anak kecil ini tuh cuman diem doang ya, natap lurus ke arah depan.
Suatu hal yang sangat aneh bagi Flynn, bagi seorang anak kecil yang harusnya itu aktif dan reaktif. Dan pas si Flynn itu perhatiin lagi, bocil itu mukanya juga kayak pucet dengan bibirnya itu yang kering. Tapi nih, kayaknya bocil itu tahu lagi diliatin dan dia pun tersenyum. Kenapa, Kak? Gak apa-apa. Nih bocah kok bisa tahu gue liatin dia? Di situ Flynn langsung terus-terusan istighfar tuh, hingga nggak lama dia pun tertidur. Nggak tahu ya berapa lama Flynn itu tertidur, hingga tiba-tiba aja dia tuh langsung dibangunin sama ibu-ibu tadi, karena katanya mereka ini harus istirahat dulu. Flynn kebangun ya, dia jadi lega tuh, makanya dia langsung cepet-cepet turun tuh, dimana kebetulan di dekat mereka itu ada sebuah masjid. Alhamdulillah, nemu juga nih tempat yang rame, pikir Flynn pada saat itu. Nah, nggak tahu kenapa ya, padahal ibu-ibu itu kan mau istirahat, tapi Flynn ini disuruh bawa semua barang-barangnya. Ya udahlah, akhirnya dibawa aja tuh sama Flynn barang-barangnya ke dalam masjid. Dan pas sampai di dalam masjid, Flynn ini selonjoran dulu ya, karena emang dia tuh rada capek, dan pas dia lihat jam, ternyata sudah masuk waktu subuh. Suasana di masjid pada saat itu juga rame oleh ibu-ibu nih, hingga nih nggak lama dari kejauhan Flynn itu disamperin juga oleh seorang ibu-ibu yang ada di sana. Mbak habis dari mana? Saya lihat kok jalan kaki. Saya habis dari Jakarta, Bu. Enggak, ini tadi bareng kok sama mobil orang. Alhamdulillah dapat tumpangan. Loh, saya yang dari tadi di depan ngeliat mbaknya jalan kok. Nggak ada mobil sama sekali. Lah, tapi saya naik mobil kok, Bu. Ayo bersihkan badan kamu dulu. Habis itu kita sholat. Flynn di situ ngerasa aneh ya, masa iya sih ibu-ibu ini nggak lihat gitu loh. Tadi kan mobilnya parkir di depan percis halaman masjid. Dimana ya menurut pengakuan ibu tadi harusnya posisi mereka itu nggak jauh gitu loh. Tapi ya udahlah, akhirnya Flynn pun menuruti perkataan dari ibu-ibu itu. Dia pun sholat dan setelahnya berzikir. Dan setelah selesai sholat nih, Flynn itu benar-benar kaget ya dengan ucapan dari sang ibu-ibu tersebut. Dulu memang pernah ada di kasus yang sama, yaitu mengaku diantar mudik oleh mobil yang nggak dikenal dan pemberhentiannya juga di masjid ini. Maksudnya, Bu, mobil hantu gitu? Coba kamu inget-inget lagi pas naik mobil itu. Ada yang aneh tidak? Bentar-bentar, ini maksudnya gimana deh? Di situ si Flynn makin pusing ya. Dia mikir, masa iya gue naik mobil hantu? Tapi emang pas dipikir-pikir lagi ya, emang aneh juga sih selama perjalanan itu orang-orang di sana pada diem doang. Dan Flynn juga nggak tahu ya kalau mereka itu sebenarnya lewat jalan yang mana. Dan Flynn juga benar-benar merinding ya pas dia inget itu kalau di dalam mobil dia lihat ada koran nih tahun 2000, di mana koran itu masih bagus. Ditambah lagi lagu-lagu yang diputar selama di mobil itu juga lagu jadul. Dan the most paling aneh nih kalau menurut Flynn adalah awal pertemuan ya antara Flynn dengan ibu-ibu itu, dimana kan awalnya dia nggak tahu siapa ibu-ibu itu. Dan kenapa pas di masjid ini dia malah ditinggalin, nggak tahu kemana tuh ibu-ibunya. Flynn di situ benar-benar merinding ya, tapi dia juga bersyukur kalau dia itu bisa selamat ya sampai di rumah pada saat itu. Tapi ya dengan catatan nih, dimana ini adalah kejadian mudik teraneh yang pernah ia alami. Minum dulu ah. Mantap. Itu dia guys ya, tadi sebuah cerita dari Flynn. Gimana kalau menurut kalian? Ada juga yang mau mudik bareng hantu?
Ini bener-bener misterius banget ya kalau menurut gua, dimana sebenarnya ibu-ibu yang ngasih tahu si Flynn itu juga misterius. Tiba-tiba muncul dan seakan-akan tuh pengen ngasih tahu ya, kalau si Flynn itu tadi mudik bareng hantu. Ya nggak tau lah gue yang benernya itu kayak gimana, karena kan memang biasanya tuh yang gue denger ya, pengalaman orang pernah naik bus hantu, terus juga kereta hantu. Lah ini gue juga baru denger sih ada orang mudik bareng hantu. Cuman ya kalau menurut gue guys, kita tuh juga harus hati-hati ya, jangan langsung gampang percaya nih sama orang yang baru kita kenal. Kan takutnya nih dia tuh ada niatan jahat terhadap diri kita. Buat kalian yang mudik, gue ucapkan hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini, ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Makasih juga sama Flynn yang udah nge-share ceritanya nih supaya gue boleh ceritain di Scary Tale ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.